Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Kejadian bab 95 ayat 7 sampai dengan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah kita tentang Yusuf si pemimpi? Ia dibenci oleh kakak-kakaknya karena ia mendapat visi dari Tuhan tentang apa yang akan menimpa keluarganya dan Mesir. Ia dijual dan pada akhirnya ia dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar sebab ia menolak diajak berselingkuh. Marahkah Yusuf kepada semua orang yang menyebabkan penderitaannya? Bersungut-sungutkah Yusuf kepada Tuhan? Nampaknya Yusuf tidak melakukan hal itu, tetapi sebaliknya ia memandang dengan mata iman bahwa Tuhan selalu menyertai kemanapun ia ditempatkan, sekalipun ke penjara. Penjara baginya adalah bagian dari keseluruhan rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Mungkin pada saat ini kita sedang berada di dalam penjara masalah, pencobaan dan penderitaan. Mungkin kita sedang bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mungkin juga kita sedang berputus asa dan mengeluh panjang lebar kepadanya. Mari, bukalah mata iman kita dan cobalah untuk melihat rencana Allah yang indah di dalam hidup kita. Tuhan pasti punya maksud yang indah jika Ia mengizinkan segala masalah, pencobaan dan penderitaan datang ke dalam hidup kita. Ia pasti akan memberkati kita dan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Tetapi jika masalah dan pencobaan itu belum berakhir juga, ingatlah akan Yusuf yang berada di penjara selama 2 tahun, karena Tuhan memang sedang memproses, membentuk dan mempersiapkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku masih sering bersungut-sungut dan tidak mau belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kini aku percaya bahwa rencana-Mu indah bagiku. Maka berilah aku ketenangan dan keteguhan dalam iman, kalau saat ini hidup yang kujalani tidak seperti yang aku ingini. Aku tahu bahwa di balik semua ini ada mahkota kemuliaan yang telah Kau sediakan bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.